masih tentang sunnahnya wudhu. Yang kemarin sunnahnya wudhu sampai ke berkumur dan istinsyak, masukkan air ke hidung dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian dilanjutkan dengan al-istinsyak, itu ikhrajul ma'i minal anfi wa yusannu an yakuna fi yadil yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli rahimahullah wa wa min sunnanil wudu al-istinsyak wa huwa ikhrajul ma'i minal anfi wa yusannu an yakuna fi yadil yusra. Ayaqulu indahu Allahumma inni a'udzubika min rawa'ihil nar wa su'id dar. Di sebagian dari sunnahnya wudhu, ketika kita memasukkan air ke hidung, itu sunnah, artinya pahala sendiri. Kemudian mengeluarkan air dari hidung menggunakan tangan kiri. Walaupun sudah metu dan keluar, karena kan sudah dikeluarkan pingsan. Jadi ikhwajul minal anfi, barangkali ada air yang tersisa. Kalau kita wudhu kan mesti langsung keluar, tapi masih disunahkan untuk dikeluarkan dengan tangan kiri. Ini sunnah. Ayaqulu indahu Allahumma inni a'udzubika min rawa'ihil nar wa su'id dar. Ada doanya. Ini kalau mau paling doa bisa cari lagi doa yang ada. Kita malam ini satu doa bisa semalam gampang. Tapi ada sebagian ulama bahwa doa-doa ini tidak disunahkan untuk dibaca. Tapi sebagian ulama memiliki itu mereka mensunahkan untuk kita baca. Paling tidak kita tahu makna dari doa itu sendiri. Itu doanya Allahumma inni a'udzubika min rawa'ihil nar wa su'id dar. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari aroma neraka. Aroma neraka yang ada di dunia ini, dan juga telah diakhir. Kalau baunya aja kita nggak mau nyium, maka insya Allah kita akan jauh dari neraka. Ya, kalau kita sudah mencium aroma neraka, kita segera tinggal masuk idar, dan kita minta perlindungan dari anggun yang jelek, maksudnya neraka. Namanya istinsyak, mengeluarkan air dari hidung. Itu dengan tangan kiri garak. Dan dengan atas ini sufi Ramadan, itu semuanya dilakukan 3 kali. Kalau kita mau ngitung amal baik dalam tubuh itu banyak sekali. Itu baru sunnah yang pertama. Yang kedua, asani as-sunnatu allati fi asna'i ghusli wajhi. Jadi membasuh muka itu termasuk rukun dalam wudhu. Rukun, jadi harus dibasuh. Kemarin yang namanya muka itu dari atas, dari tempat tumbuhnya rambut ke bawah sampai tumbuhnya jenggot. Samping dari kuping ke kuping, ini namanya muka. Itu yang wajib dibasuh ketika wudhu. Dan ketika membasuh muka ada beberapa sunnah. Yang pertama, at-talaffuzu biniyah wa yaqulu nawaitul wudu'a lis-shalah. Ini kalau kita perhatikan pada video. Jadi yang wajib niatnya di dalam hati, ya, bareng dengan membasuh muka. Tetapi sebelum itu
melafalkannya itu hukumnya sunnah. Hukum nawaitul wudu'a lis-sholat itu diucapkan dengan lisan. Itu hukumnya sunnah. Nawaitul wudu'a lis-sholat. Coba nawaitul wudu'a lis-sholat. Nawaitul wudu'a lis-sholat. Lis-sholat. Artinya saya niat wudu karena mau sholat. Itu melafalkannya itu sunnah. Itu kalau mau menambah ganjaran, menambah pahala di dalam wudu. Wa yaqulu innahu Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tubayyidu wujuha awliyaika. Jadi ada doanya atau harapan kita. Kalau kita sudah tahu maksud doanya, berarti ketika kita membasuh kita berharap atau Allah akan memberikan harapan kepada kita. Jadi doanya Allahumma ya Allah bayyid wajhi, putihkanlah muka saya. Di mana hari itu para kekasihmu itu mukanya putih-putih semuanya. Kapan itu? Ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Jadi orang-orang yang biasa menyempurnakan wudhunya itu akan nampak begitu bangkit dari kubur, mukanya itu putih. Mukanya putih-putih. Jadi besok akan dikumpulkan Allah Subhanahu dan kelihatan. Makanya kita dulu kita harus hati agar ada asarnya membekas sampai ketika di alam kubur. Jadi kita bangkit dari kuburan di mahsyar, itu muka-muka orang yang biasa menyempurnakan wudhunya itu akan nampak putih. Jadi harapan kita wudhu itu seperti itu di antaranya. Ala tusawwid wajhi min wudu'ika yawma tusawwadu wujuha a'daik. Dan janganlah engkau hitamkan muka kami, mukaku ya. Pada hari di mana musuh-musuhmu itu orang-orang yang biasa ahli maksiat di dunia itu engkau hitamkan mukanya. Jadi salah satu tanda di dunia itu kelihatan orang yang biasa wudhu dengan orang yang tidak biasa wudhu dari mukanya. Apalagi telah dihadir. Jadi salah satu hikmah kita wudhu membasuh muka adalah insya Allah kita akan punya tanda, ciri-ciri bagi orang yang biasa menyempurnakan wudhu. Besok ketika di mahsyar kita akan dikumpulkan oleh para wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah yang mukanya putih-putih, mencorong-mencorong Allah. Al-Atiyatu allati tuqalu indal wudu jawabina khilafun bainal ulama. Dan tadi saya sampaikan bahwa doa-doa yang dibaca ketika wudu itu perbedaan pendapat terjadi di antara para ulama. Wastahab pada Hujjatul Islam al-Imam Ghazali wal Imam Ar-Rafi'i. Wastawajjah al-Imam Ar-Rafi'i wa Syekhul Islam Zakaria al-Amala bima waladiha. Tapi Imam Ghazali, Imam Rafi'i, Imam Rafi'i, Imam Zakaria melakukan doa-doa itu ketika dia sholat, ketika dia beliau itu. Jadi kalau kita enggak bisa baca doanya, minimal kita tahu, artinya kita minta kepada Allah dengan bahasa kita. Pastawat jahat istihbar berharap dengan muslim wa qiyamum. Begitu juga bacaan doa-doa yang dibaca ketika mandi dan ayat itu nanti di belakang. Qala Imam
la yanbaghi al hadha doa wa illa yazkur lahu aslun. Imam Nawawi mengatakan tidaklah pantas kita meninggalkan doa ini walaupun dasarnya itu dari mana itu enggak jelas. Artinya dari hadis Nabi, hadis Rasul, bukan doa yang maksur. Tapi tetap penting namanya kita berdoa dan berdoa di dalam suatu ibadah itu lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Imam An-Nawawi fil Minhaj, inna hadhihi al-ad'iyah la asla laha ayat sihhati illa wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min tuqin ta'ifatin fi tarihi Ibnu Hibban wa Nawawi wa mislihi ya'qulu bihi fi fadail al-amal. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Minhaj, ia mengatakan bahwa doa ini itu tidak ada dasarnya, kecuali ada yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, tetapi hadisnya hadis dhaif. Hadis dhaif ini tidak boleh digunakan untuk dasar hukum, tetapi boleh dilakukan untuk qada'ul amal, keutamaan amal baik. Artinya nggak ada celahnya, nggak ada jeleknya kita berdoa kepada Allah, apalagi ketika kita wudhu. Jadi barangkali nanti di luar ada perbedaan pendapat, memang dasarnya seperti ini. Kemudian orang lagi belajar sholat, mengerti syarat rukunnya, belum ada jeleknya lah. Karena orang sholat perkara diterima atau enggak itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau kita ingin punya jaminan bahwa sholat kita sah dan diterima oleh Allah, harus tahu syarat rukun. Jadi punya jaminan. Di salah satu sunnah ketika kita membasuh muka adalah kita melafalkan, mengucapkan niat, yaitu nawaitu sunnatal nawaitu wudu'a lis sholat. Kalau mau wudu kemarin nawaitu sunnatal wudu, saya niat mengerjakan beberapa sunnah wudu. Tetapi ketika kita mau membasuh muka, kita disunahkan melafalkan nawaitul wudu lis sholat. Saya niat wudu karena mau melakukan sholat. Yang kedua, ayat daha bil wajhi bil aqlahu. Membasuh muka itu dimulai dari atas. Ini sunnah. Dari sini boleh sah, tapi sunnahnya dari atas. Sekarang kita jangan tahu-tahu ikuti teori yang sesempurna mungkin. Itu dari atas. Kemudian ayyahuda maha biyadihi mahan, mengambil air dengan dua tangan, air artinya nawaitu wudu. Itu sunnah. Yang kedua, ta'awudullah ayyallah wa alladhi yalil anfa wa yata'ahhaduhu bisababa. Kemudian bagian mata yang paling ujung mata ini yang biasa keluar air itu disunahkan dibasuh dengan tangan sambil berdoa. Ini punya sunnah. Makanya kalau kita bangun tidur, sebelum tidur itu bersihkan
Jadi nanti ketika wudhu itu kita lama merasakan air wudhu. Jadi sunnah kita usah-usah melakukan dengan pak. Kita untuk wudhu. Emang saya kemarin lamun pahala bisa. Kalau nggak diamalkan sebenarnya. Jadi yang kelima, ta'amul al-mal. Allah atau ahli lain dan bukan bisa dapat. Jadi ujung ke ujung ini dua sunnah. Ujung mana ke sini ini dua sunnah. Atas bawah itu sudah sama masuk. Yang tanya masukul umaini hujan min khilaf man yaqul innal umaini min al-wajhi. Kemudian membasuh kedua telinga. Hanya membasuh kedua telinga ini tidak termasuk rukun, tidak termasuk sesuatu yang wajib dibasuh ketika wudhu, tetapi sunnah. Berbeda kalau ada ulama yang mengatakan bahwa telinga itu termasuk muka. Jadi kalau kita lihat tubuh orang itu sini itu sampai sini, berarti dia ya, menggunakan kaum ulama yang mengatakan bahwa penting telinga itu termasuk muka. Kalau kita kan ya bahwa dari tubuh itu ini tubuh sendiri. Hanya membasuh kulit ini membasuh. Kemudian yang ketujuh itu latul dulu. Laya rasul mazal ta'amakat bil wajhi min jami'i jawabihi. Meskipun wajah atasannya itu atas rambut, bawah jenggot, samping kanan kiri ini putih, tetapi disunahkan kita melebar melebihi batasan muka yang dimaksud. Usul. Jadi kalau sampai sini, ya sunnah. Kemudian ada bahwa imrodulnya adalah kubri. Digosok-gosok, menggosok-gosok. Jadi bukan hanya merasakan air saja, tapi sambil digosok-gosok. Sambil digosok-gosok. Ini sunnah. Jadi jangan lupa. Ini saya. Jadi sekali lewat hanya amal kebaikan yang kita lakukan. Kemudian yang ke-9 at-tahlilu lil yahyati al-asyati wal hamidayat al-syifaini wa yakun bi asabi'il yadil yumna min asfal wa bi dharfati mustaqil. Kemudian kalau yang sambarnya tebal, rambutnya tumbuh di samping ini dan jenggotnya tebal, jadi disunahkan untuk disela-sela dengan tangan kanan. Itu benar. Kalau tebalan yang wajib cukup luar biasa, tapi menyela lagi dengan tangan ini hukum supaya sampai ke kulit. Jadi ini hukum. Yang 10 asli sufi monolog dilakukan 3 kan. Jadi mengambil air wudhu, membasuh muka, membasuh tangan, nanti semuanya 3 kali itu hukum sunnah. Apa manfaatnya kalau kita tahu bahwa 3 kali itu sunnah atau yang wajib hanya muka, tangan, sebagian kepala. Kalau kita dalam keadaan darurat, kemarin sudah saya sampaikan, kita bisa menggunakan air cukup 1 kali.
hanya untuk wudhu sah saja, dan kita takziah sholat, dan untuk menyuruh nggak ada. Dan kita ambil wajib saja untuk satu bayi. Sekali kan tidak akan berapa sekali. Dia lagi, kalau mau tahu berarti ya. Apakah 3 kali cukup besok? Dimana sudah saya contohkan, wudhu menggunakan 1 botol aqua cukup. Itu sunnahnya ada 10 ketika kita membasuh mulut. As-sadisu as-sunnatu allati fi asna'i ghusl yadayn. Jadi membasuh kedua tangan itu hukumnya wajib, tapi yang sunnah yang pertama ayat tadi'ah minal kafain. Tidak hanya yasudul ma' ala nafsih wa idza sufa ala yadayhu wa mislu as-sumbur wa yatadi'u bil mirfaq. Disunahkan ketika membasuh kedua tangan itu dimulai dari telapak tangan. Manakala air itu mengalir dengan sendiri, bisa masuk hanya dulu. Tapi kalau air itu di keran namanya di sini dulu, di sini. Beda sopan yang baru itu asonggul, itu yang minggu itu keran. Ayat tadi itu berlipat dimulai dari sini. Tapi kalau kita masukkan ayat, kita gitu. Ada dalam yang ini menurut Imam Romli. Wa amma inda Ibn Hajar Abu Hasan yaitu bil asabi biyadain wa rijlain. Tapi menurut Imam Ibn Hajar, baik tangan itu dicelupkan ke nadi atau lewat keran, disunahkan mulai dari telapak tangan. Dua-duanya kata maksud yang mulai mau tangannya dulu, berarti itu katanya Imam Ibn Hajar. Disebut atau sini dulu. Ya, kalau daerahnya mana yang lebih utama, dua-duanya utama. Yang itu kalau mulai dari tengah, ada pulsa dan berat. Wayaqulu inda muslimin Allahumma ini kita biyadihi wa akhiril jannata biwajah Islam. Kemudian doanya, harapan kita ketika kita berwudu membasuh tangan sebelah kanan, kita sambil minta ya Allah mudah-mudahan dengan air wudu ini semoga berikan kita catatan amalku besok, kita terima dengan tangan. Maka nanti disunahkan diawali dengan tangan kanan. Jadi sunnah yang kedua itu at-tayammum, supaya seluruh semua musta. Jadi kanan dulu, kanan dulu. Jadi meskipun mau kiri dulu juga sah, tetapi dengan kanan dulu itu menjadi amal sunnah. Harapannya dengan kita mengamalkan sunnah kanan dulu, harapannya besok kita menerima catatan amal baik, amal itu menggunakan tangan. Artinya termasuk min ahlil yamin, golongannya orang-orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan besok insya Allah masuk surga.
ciri-cirinya udah jelas. Fa'adkhilul jannah bil hisab, dan harapannya kita masuk surga tanpa hisab. Kalau menerima catatan amal kita sudah menggunakan akal benar, maka insya Allah kita masuk surga tanpa hisab. Perlu diketahui masa hisab, yaumul hisab itu ribuan tahun. Di perhitungan amal itu nggak cuma seperti 5 menit ya. Jadi yang pertama nanti dihisab wudhunya itu bagus atau tidak. Kalau dari wudhunya kita nggak bagus, maka kita akan dimasukkan ke neraka. Dan berapa jam, dan berapa hari, berapa tahun, serta sisa diangkat. Kemudian baru diperiksa bagaimana sholat. Kalau sholatnya tidak sempurna, maka yang dilihat sebelum diperiksa itu sunnahnya. Sholat sunnahnya banyak nggak? Baik tidak. Jadi sholat sunnah itu nanti akan yang menutupi kekurangan sholat wajib itu. Kalau ditambah dengan sunnah masih belum cukup, itu belum cukup, ngecas dulu. Itu bukan sehari 2 hari. Sehari di akhirat itu sama 1000 tahun hitungannya di dunia. Namun ini. Maka orang yang menyempurnakan wudhu, kemudian kita mendapatkan catatan tangan dari amal dari tangannya, itu sudah ciri-ciri dia masuk surga tanpa hisab. Itu kalau sholatnya sudah bagus semuanya, baru nanti zakatnya, puasanya. Jadi satu ya Allah kadang saya kalau baca kitab jadi saya jadi besok jadi tapi ini bukan penting, justru hanya untuk memotivasi. Jangan menyepelekan amal, khususnya wudhu dengan sholat. Hisab itu sudah belum. Katanya bagaimana urusan kita dengan utang, semuanya akan diperiksa oleh Allah Subhanahu. Bukan satu paket. Ini jelek yang kamu berapa sekali. Dulunya kurang cukupin. Maka lalu dilihat sholatnya dan seterusnya. Dan ketika membasuh tangan kiri, kita minta doa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu agar Kau memberikan catatan amalku dari tangan kiri. Kita perlindungan agar jangan diberikan catatan amal kita terima dengan tangan kiri. Amin warahmatullahi wabarakatuh. Dan di para lagi kita terima lewat belakang. Alhamdulillah ini parah sekali. Hanya dengan kita duduk dan menjalankan sunnah-sunnah dulu, insya Allah harapan kita menerima catatan amal baik dari Allah itu lebih besar. Dan yang selanjutnya adalah kosong-kosong. Ini menyusun gerakan. Kemudian tahlil asobi biaya kegiatan waktu kita sebut bahwa walaupun dan walaupun. Biji sela-selanya itu begini, utamanya timbalan mereka yang
sampai seluruh kanan kiri, kemudian menggunakan. Yang kelima adalah tahjil bila miskinadul al-akmal al-latif. Yang wajib itu sampai siku, tapi sunnahnya dilebihin syukur sampai ke tiang. Karena kalau begitu kita pas baju supaya bisa menentukan sampai ke tiang. Ini punya syukur. Yang enam, tahnik al-khatim alladhi yasilul ma ta'adu wa idza lam yasil fa yajib tahriquhu. Kemudian kalau yang pakai cincin ketika wudu itu disunahkan cincinnya dijaga supaya air itu bisa. Tapi kalau airnya itu nggak bisa masuk, maka cincin itu wajib dilepas. Itu wajib dilepas. Yang ketujuh, al-malatu baina ghusl wajhi wa yadayn. Jadi antara membasuh muka dan kedua tangan itu jangan ada jeda. Jadi dulu itu langsung pindah seperti biasa. Itu sunnah. Jadi perpindahan membasuh muka ke tangan dengan secara langsung itu termasuk amalia sunnah. Yang delapan, atas di sufi makhluk dilakukan 3 kali 3 jam. Itu sunnahnya ketika membasuh kedua tangan ada 8. Itu dua itu ada pertanyaan yang kita lanjut. Lalu bagaimana caranya? Tadi saya contohkan dengan air itu. Tapi di mana air itu tak kalah orangnya itu air. Maka untuk menjaga agar air itu tidak mustahil, ambil satu gaya. Taruh tangan, taruh di atas nih. Ambil lagi, kalau 3 kali kita lihat, jangan di bawah supaya tidak ceprek, karena itu airnya sedikit. Terusnya itu juga kalau pakai alat kiri kanan, kita di atas dan di bawah. Selesai, kemudian kalau kita menggunakan airnya sedikit dan berkumpul 10 orang ada rame. Lainnya kita lanjut. Ar-rabi'u as-sunnatu allati fi asna'i masjid ra'si. Beberapa sunnah yang kita lakukan di tengah-tengah ketika mengusap kepala. Jadi yang rukun wudu itu membasuh sebagian kepala, walau syakron wahidan, walaupun hanya sakurang. Sunnahnya masuk jami'il ra'si wa yusannahu bi ayyi du'a'in kamalihi ala sudwaihi wa yusiqa sabataini bi ba'dihima wa yabda'u bil masjid min muqaddamati ra'si ila akhirih wa yudhuma ila al-qadimah ikan sya'ruhu al-qadim. Karena idza kana sya'ruhu qasiran jiddan aw tawilan asya'il ma'am ala jalur. Jadi disunahkan membasuh semua kepala,
itu hukumnya sunnah. Kemudian caranya dimulai dari depan dan jari-jarinya itu sambil menyelangkan rambutnya itu tebal, kemudian disunahkan dari belakang balik ke depan. Itu kalau rambutnya tapi kalau rambutnya tipis atau rambutnya dulu cukup sekali. Enak banget. Jadi sunnah. Tapi kalau ada Hanafi, Imam Malik itu hukumnya wajib. Hanya kalau orang mau haji sama istri supaya gandengan nggak batal ketika tawaf, itu wudunya harus dinyatakan. Karena menurut Imam Malik, Imam Hanafi itu dengan istri, kalau Imam Hanafi nggak batal. Tapi kalau Imam Malik nggak batal, tapi kalau ada syahwat batal. Dengan istri kalau ininya gerak itu batal. Tapi Imam Hanafi itu tetap batal. Boleh benar, mulai dari wudhunya. Dari wudhunya itu harus benar batal. Ya, itu namanya Imam Hanafi. Jadi wudhunya yang bedanya itu kalau wudhu itu wajib semuanya. Wajib. Kalau Imam Malik ditambah wajib ini gosok-gosok kita kan sunnah. Kalau Imam Malik wajib. Nanti ketika tawaf dan dengan sama itu tidak ada. Sholat Masjidil Haram berangkat karena haji rame ya. Dengan sama itu tidak ada. Karena kalau ada orang pegangan tangan laki-laki perempuan batal, ya memang mereka ikut namanya Imam Malik, kalau nggak Imam Hanafi. Saya kita nggak kaget. Jadi rumah sana benar kiri, tapi padahal rasa benar sendiri itu salah. Jadi supaya kita sedikit tahu toleran dalam beribadah. Jangan gampang menyalahkan jadi itu sunnah itu dengan dimulai dari depan dan kedua tangan, kemudian bijinya itu sambil menyala-nyala rambut. Kalau itu rambutnya tebal dari belakang ke depan. Tapi kalau rambutnya tipis atau dibujur cukup sekali. Banyak orang Islam itu sunnah minggu sekali kalau ada Jumat, ini itu syukur. Saya gampang menjalankan sunnah di antara sunnah dalam hidup. Wajah biasa nazar mana rasih min imamatin muhammadah ayat satu alaiha anak surah sunnah suruhin. Kemudian kalau tidak membalik membasuh kepala dengan tangannya itu ya, karena ada imamah itu kayak kain di dekat. Maka cukup di pusat imamahnya. Jangan dilakukan dan disujudi imamahnya di pusat pakai kain. Khusus kalau menggunakan imam itu kunci juga diikat pakai korban dulu itu namanya imam. Itu kita sunnah pakai itu. Cuma kalau saya pakai nanti ibunya bukan sunnah alamiah. Kalau saya pakai berarti punya mana sunnah kiri iya caranya sudah lain gitu. Itu bedanya kita dengan mereka. Kita menjaga karena ria itu hukumnya haram, memakai imamah itu hukumnya sunnah. Pakai gamis sunnah, tapi timbul dari kemudian karena kita itu
Oke, kekondakan aja. Pakai baju baru, kok pas banget, akhirnya baru, pas dipakai. Itu ya jalannya itu nggak pas ada media banyak. Dan itu bibit-bibit ria. Belum ria tapi sudah ada bibit-bibit dan ria. Bibit-bibit ria. Maka dalam ilmu tasawuf itu kita diceritakan untuk humul. Humul itu menyembunyikan kebaikan kita, menyembunyikan kebaikan kita itu namanya menyembunyikan dari makhluk. Kalau dari Allah nggak bisa, tapi dari makhluk. Tapi jangan juga kita humul tapi sendirian. Jadi kita selalu dikerjakan ya. Humul lah supaya nggak kelihatan pamer. Itu sebenarnya pamer. Nama berbeda ini, makanya saya tahu aja bagaimana caranya untuk menjaga diri. Jadi penampilan yang biasa-biasa saja, yang normal, yang biasa kita lakukan sehari. Kalau mau dalam sunnah boleh, tapi hindari dia. Kemudian pakai imamah, pakai sorban gitu. Itu kalau masih pakai sorban, dia udah lain, karena supaya nggak kena angin aja. Leher kena angin dengan cara adalah lehernya gitu. Akhirnya itu begitu gitu. Perasaannya adalah dan itu mendingan bisa dipakai. Kalau yang mau timbul rasa seperti itu cepat dilepas. Itu caranya juga menjaga diri. Jadi itu namanya imam kalau menggunakan imamah itu cukup imamahnya di tengah akhirnya. Kemudian masuk menggunakan matasi tadi membasuh kedua telinga sudah sunat. Tapi ketika kita membasuh sudah kepala itu disunahkan kupingnya juga itu dibasuh. Di kuping-kuping saja. Kalau orang banyak sekali dosa di dalam kuping ini sehingga basuh kupingnya sudah di mana-mana. Basuh ketika membasuh kepala sunnah dikatakan kemudian kupingnya juga itu dibasuh. Kalau qadimah mashal kudunain maka masturbasi yang rusak di antara tartiban bersama mustaqim. Kalau mendahulukan membasuh telinga kemudian baru kepalanya, maka tidak ada pahala. Maka kepala dulu, baru beli sunnah. Depan, bawah, terus telinga. Kemudian yang ketiga, al-mu'alatu baina ghusl yadayn wa masturbasi. Jadi perpindahan membasuh dua tangan langsung ke kepala itu sunnah. Ada kan kayak begini, kita wudhu airnya habis, kemudian kita pindahkan tempat. Ini kita lanjutkan saja, gak usah mulai kayak wudhu di depan ini, gelas ini habis, kemudian pindah ke kamar mandi kan. Nah, ini gak usah mulai dari walaupun tidak mualah ada jeda antara bahasa anggota yang satu dengan yang lain. Terlanjut, hanya ada ketinggalan sunnah itu ada turun. Ketinggalan sunnah yang seperti ini, kalau kita biasa melakukan sunnah, kemudian terpaksa nggak bisa, itu juga kita mendapatkan pahalanya sunnah biasa kita lakukan. Jadi untungnya kita punya rutinitas kebaikan ketika kita meninggalkan rutinitas karena ulur, kita dapat mendapatkan pahalanya kebaikan yang kita tinggalkan karena ulur. Kemudian yang keempat atas tisu.
dilakukan 3 kali 3 rakaat. Lanjut ya. Al-Khamisu as-sunnati alati ba'da masih beberapa sunnah setelah membasuh yang pertama as-sunnah. Jadi tadi basuh muka sunnah langsung dengan kupingnya, basuh kepala sunnah dengan kupingnya. Ini tersendiri disunnahkan membasuh kedua telinga. Ayatullah inna Allah menja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang suka mendengarkan nasihat dari Quran ngaji, fayattabi'una ahsanah, dan mengikuti kebaikan-kebaikan dari nasihat itu. Hanya kalau kita mau ngaji itu kita disunnahkan. Jadi yang tadinya malas mendengarkan jadi suka mendengarkan ngaji. Kan banyak orang datang pengajian tidak sampai ngaji, bukan ngaji malah ngobrol bila ini. Tetap datangnya ada pahala, tapi nggak bisa mengambil nasihat. Tapi yang lebih utama itu kita mendengarkan pengajian dan kita bisa ambil kebaikan-kebaikan dari kajian yang kita lakukan. Itu dengan kita menjalankan sunnah wudu membasuh kedua telinga. Hanya dengan Allah kuping ini senang mendengar nasihat dan bisa mengambil nasihat yang paling baik. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah bil jannah ma'al. Kalau di dunia ini kita biasa mendengarkan fatwa-fatwanya orang soleh, orang baik, maka besok kita akan mendapatkan panggilan dari surga bersama orang-orang yang baik. Syarul ma'un ma'aman asyar. Besok kita itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang biasa kumpul ketika kita di dunia. Dan siapa di dunia kita kumpul, pada akhirat kita akan dikumpulkan dengan mereka. Dan salah satu amalan orang-orang soleh itu menyempurnakan wudhunya. Itu jalan sunnah-sunnahnya wudhu. Wa'amu bika minna rasulullah. Dan aku minta perlindungan kepada Allah dari api neraka dan perkampungan yang buruk, yaitu perkampungan neraka. Wayang Islamuna ma'al Islam. Kemudian ketika membasuh kedua telinga itu kita lakukan Islam 9 kali. Ya, belum 9 kali. Salah satu istiqlal bima jadid ya ayyuhillah bi musafahatihi bi ma'afil udur wa yumirra bi ihlamihi ala dhahiri udurihi. Yang pertama dilakukan 3 kali menggunakan air yang baru kita ambil. Artinya masukkan kuping di sini, ini juga mulai lagi, masalah sanulis somah ini bima jadi kadang-kadang dari somah ini ilmu kalian salah satu sekedar pribadi tapi bima menjadi itu. Kemudian yang 3 kali itu untuk kedua ini masalah kuping luar. Kemudian yang ketiga istihara bibadil tapi main jadi. Kita setelah selesai
walaupun solo itu dipraktekkan walaupun sekali, walaupun sekali. Sunnah itu bersamaan anak-anak dulu dua kali lihat dua kali lihat terakhir walaupun sebelum itu berlawan sekali syukur sering jangan nggak bilang. Yang kedua, masahur rokobah minta aiman al-zali wal-balawi wa yusannu bil-yadi yudna wa-yaqulu Allahumma rakir rokobati minan wa na'udzubika minas salasi wal-aghlal. Kemudian disunahkan membasuh pundak leher belakang itu. Jadi ayam mandi ya kan, ya dia melanggar protokol. Hanya boleh dipraktekkan walaupun sebelum itu sudah. Jadi kita ngaji banyak amaliyah itu pulang segera dipraktekkan. Siapa tahu besok lupa, kita tahu besok males. Jadi pernah kita lakukan, maka insya Allah besok mereka akan menjadi saksi. Jika kita jadi bisa. Ketika tangan mulut kita dibungkam, tangan-tangan kita bicara, itu semua yang pernah dibasuh dengan air wudhu yang di dalam sunnah mereka akan mengucap dari dulu. Ya dulu ketika wudhu saya dibasuh dalam tangan semua ini. Walaupun aku tahu, aku sudah di tempat-tempat di mana kita duduk untuk ngaji, untuk itu saya juga akan memberikan kesan. Ya, orang itu sih datang ke sana duduk ngaji kok bisa padahal aku juga itu semua tidak sedikit pun melewatkan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lagi dalam siap dengan aku. Kita mau habis selesai juga teruskan juga. Yang keenam, as-sunnatu allati fi asnadil muslimin terakhir. Beberapa sunnah yang kita lakukan ketika kita membasuh kaki. Wa yusatu ghusluhuma bi yadil yusra wa fa'al ukhra. Jadi ketika membasuh kaki itu sunnahnya pakai tangan di kiri. Jadi jangan cuma diguyur aja, dibasuh pakai tangan di ya nggak apa-apa, tapi nggak dapat sunnah. Ini sunnahnya pakai tangan di yang pertama ayat tadi adalah asobi bila ada yasubul ma'al nafsi beda asub ba'al bari pada jauh berarti kemudian disunahkan mulai dari bijinya dulu kalau dimasukkan ke kolam. Tapi kalau disiram ininya dari kalau siram kan bawah kalinya. Iya, mata kaki. Kayak nggak ada. Dan kadang keran juga termasuk
air yang mengalir dengan sendirinya. Itu dari bijinya dulu. Ya Allah kita menjadikan Allah masabit kodami al-nasirati ma'amdan ibadi sholih. Dengan kita menyempurnakan wudhu ketika membasuh kedua kaki, harapan kita ya Allah mudah-mudahan kaki ini bisa istiqomah menapaki jejak-jejaknya orang-orang soleh. Di Sayyidina Umar bin Khattab itu termasuk orang yang paling ditakuti oleh iblis. Jadi kalau Umar bin Khattab lewat jalan ini, iblis itu nggak berani jalan. Di bekas-bekasnya yang dilewati oleh Umar bin Khattab itu iblis nggak berani. Hanya kita diperintahkan untuk mengikuti jejaknya orang-orang soleh, kan gitu. Karena di situ jauh dari kata-katanya iblis. Insya Allah kita mudah untuk beribadah. Yang mungkin kita sekolah dia betul, cuma kita harus ditambah dari waktu ikuti kebiasaannya orang-orang soleh. Bisa dilihat walaupun menjadi Nabi baca walaupun 30, 100 bukan yang penting istiqomah. Ngaji walaupun seminggu sekali insya Allah. Harapan kita mudah-mudahan kaki ini bisa menapaki jejaknya orang-orang soleh. Kemudian yang kedua adalah bahwa imamul yadi ala wudhu. Jadi kalau basuh kaki juga dibasuh-basuh. Yang kita kan malas yang penting akar. Jadi gosok-gosoknya itu sunnah. At-tahlil itu wadillah bid'isir yadil yusra kemudian bid'isir rajul yumna ila bid'isir rajul yusra bid'asra. Kemudian setelah ini, setelah biji itu dibasahi pakai tangan supaya air itu masuk ke sela-sela. Nunggu besok, kemudian ada yumun mulai dari kaki kanan, kaki berarti kalau takjil tidak bisa kalau mengarah ke lain. Yang wajib sampai mata kaki, tapi baru sampai sini punya sunnah, apalagi sampai ke itu sunnah. Jadi selesai ini langsung dibasahi. Mudah-mudahan saya tadi hilang. Kemudian Allah Rasul Akib. Kemudian ketika membasuh kaki itu agak kosong-kosongnya agak kuat. Supaya benar-benar karena ini pergelangan. Siapa tahu dengan air dulu kita bisa. Saya sehat selalu. Bermualah tuli-tuli beruntun antara yang membasuh kepala dengan membasuh kedua kaki. Atas tisu 3 kali 3 kali. Itu selesai. Sunnahnya ketika membasuh kaki. Yang terakhir asal-jauh asunah alfi ba'dal farau yang menurut beberapa sunnah ketika selesai wudhu juga ada beberapa sunnah. Yang pertama tubuh min fadli wudhuhi wa rasyidi zalihi intawalama rasul qadadahu dimana terbaik. Kemudian meminum selesai wudhu ya, itu bekas air wudhunya diminum walaupun sedikit. Tapi kalau kita mengalir gitu saja. Kalau di bawah, dan kalau wudhu itu jangan sedikit lah untuk ini, itu bisa jadi obat. Itu punya wudhu. Kalau ada orang minta obat, banyu air itu suruh ambil di air ulang yang biasa sampai itu wudhu.
adalah warna hijau, lalu hitam. Karena air itu air paling suci, banyak yang bertumbuh. Ya, keberkahan air di rumah itu kalau sering digunakan untuk wudhu, insya Allah airnya berkah. Kemudian menyiprati sarung atau baju kita sendiri dan kasih juga kasih sebanyak-banyak untuk angin, namanya nyiprati. Pakai dua sarungnya boleh, sarungnya bisa sarung. Dan doanya bagaimana kita syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli minal tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Wajib Tirmidzi kita ditambah. Yang ketiga, qira'atu surah Al-Qadar. Saya baca surah Inna Anzalna fi Lailatul Qadr 3 kali. Di orang kalau dibacakan surah Al-Qadr 3 kali, insya Allah Allah akan bebaskan dari sifat selingkuh, bohong, membohongi. Selingkuh bukan dalam konotasi nyewek itu kan, bohong. Karena kalau ada anak itu dibacakan surah Al-Qadr juga di bawah undang Ustaz kalau sendirian itu. Setelah wudhu kita akan terus ini semuanya itu kan kita kepengen jadi orang jujur ya. Kita baca surah Al-Qadr Inna Anzalna fi Lailatul Qadr. Atau qadri al-yawmi al-qadri syahar nazalul ma'atu wa fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Tambah ayat kursi satu kali dan qul huwallahu ahad satu kali. Kalau kita dipanggil orang itu sudah selamat, maka lahir kami baca tahlil. Baca anak yang baru lahir itu kan baca apa? Itu mengaku. Kemudian setelah itu 3 kali ya, kalau kita 3 kali ditambah kelas 1 lagi ada seperti itu. Kemudian sholat sunnah al-wudhu bayar pada wudhu dan air itu sawi dari bayar waktunya sholat al-kafir wa ikhlas kata wudhu tidak. Kemudian ada yang namanya sholat sunnah wudhu setelah wudhu. Wali sunnah al-wudhu rahmatan lil yang dibaca rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Itu kalau mau tahiyatul masjid mana dulu? Dulu baru tahiyatul masjid. Berbalik kenapa? 8 sunnah itu secara umum. Yang pertama menghadap kiblat. Kita bikin sholat dulu, usahakan di arah barat. Jadi kita wudhu bisa ada kiblat. Usaha yang penting wudhunya ada kiblat. Kemudian kita sampai duduk,
Dulu sambil duduk itu sunah makan jangan kaget kalau buat air ada tempat-tempat duduk, ada tempat duduk. Aku masih meninggalkan, jadi orang wudhu itu kalau kerannya dibuka separuh cukup, jangan ditutup. Jangan boros air. Kadang-kadang itu makruh. Yang tidak akhir risot sesuai dan isrok jangan berlebih. Allah yang alam jangan sambil ngobrol. Jadi mau kadang ketemu kawan lagi ngobrol nggak apa-apa, tapi sunahnya jangan sambil ngobrol. Kata Umar yang ada di Tuhan yang ini semuanya sebelum itu ada saji kalau mengaku kemudian meletakkan sesuatu yang digunakan sebagai gayung di sebelah kanan. Bapak yang sudah berminggu hanya saji kemudian yang disiram pakai gayung sebelah kiri. Jadi gayungnya sebelah kanan yang disiram sebelah kiri. Kemudian ketentuan malah beruntut. Delapan Allah yang jauh lima. Kemudian jangan masukkan mukanya ke air selupin gitu. Yang sembilan ayat Allah proses sebagai disupi ma'anin lain dan proses suwihi. Disunahkan agar ketika wudhu airnya jangan nyepet. Makanya sekarang banyak wudhu itu dikasih hal supaya hanya Arbot isti'anah bisofi dari udrin. Jadi kalau wudhu jangan minta tolong untuk dikocorin makanan kecuali karena wudhu boleh. Artu ziyadah masalah jangan lebih dari 3 kali. Yang disunahkan 3 kali. Karena kita saya menggunakan air itu tidak boleh berlebihan, cukupnya. Maka sunahnya 3 kali, kalau lebih dari 3 kali itu hukumnya makruh. Allah yang besok mampu dihitung. Jangan sampai air yang digunakan untuk itu kurang dari 1 mud. Tapi mud itu hampir 1 liter. Ampun, kesukaan kan. Itu 1 kali. Sunahnya. Kalau nggak ada, nggak ada aja. Yang 14 itu harmonia yang ambil wudhu. Jadi setiap wudhu itu niat terus. Hikmahnya apa? Itu supaya kita khusyuk dalam wudhu. Jadi hati kita itu nggak mikir kemana-mana. Nah, jadi kita konsentrasi dalam wudhu karena wudhu itu termasuk ibadah. Jadi kalau kita niat terus sampai selesai, nanti kita konsentrasi pada amal yang wudhu itu. Jadi setelah wudhu ini kita beritahu balik qira'at al-Quran, balik wudhu pada Islam dan zikir, pada ziarah kubur, wal baqa'ah, wal iman, atas itu wudhu waktu yang masa pada Tuhan. Akan disunahkan wudhu mau tidur sunah wudhu walaupun tidak tidur kemudian pegangi istri. Ini sudah dapat sunahnya di sana. Saya sudah wudhu, enggak, tetap tolong jangan Perang dunia. kemudian membaca Quran. Kalau pegang wajib, tapi kalau bergantung sunnah artinya kalau membaca saja tidak pegang boleh lalu baca Yasin, baca tahlil,
Kalian wudhu ini manusia ini berpikir mau ngaji, mau tahlilan, mau sholawatan, sunnah dulu. Kalau ziarah kubur, mau ziarah kubur, sunnah dulu. Artinya tidak wudhu juga tidak apa-apa. Kalau bakal kemudian melanggengkan wudhu. Jadi kalau wudhu itu hukumnya sunnah. Ya, kalau Allah biswa. Kita tutup kepada yang memberikan. Izin Ustaz, terkait masalah kita menyapu kepala tadi, kan kalau kita menurut paham Imam Hambali tadi saat kita umroh atau haji tadi kan hukumnya jadi wajib. Kalau Imam Syafi'i kan sunnah. Nah, saya bilang tadi. Nah, itu apakah harus basah betul atau cukup kita air saja kita sesuai dengan yang atau tadi sampai sini boleh ke depan lagi atau harus kucuk-kucuk basah betul begini? Iya. Jadi harus basah betul. Iya. Iya. Karena itu kan sunnah. Nah, bagaimana kalau yang kaum Hawa akan melaksanakan hal tersebut? Otomatis di dampaknya dari kerudungnya, dari mukenanya pun ikut basah juga nanti. Kalau kita basah betul gitu juga. Oh, dianduk ya. Terus yang berikutnya tadi ada sunnah yang belum pernah kita laksanakan tadi, membersihkan pundak. Nah, itu ya leher di bagian sini ya, sampai pundak sini. Leher apa pundak tadi? Leher ya? Leher. Itu mengambil airnya beda dari ngambil air dari telinga, beda, terpisah ya. Baru ya. Sama 3 kali juga apa cukup sekali? 3 kali juga. Iya. Dan yang terakhir Ustaz, tadi dari rangkaian tata tertib wudhu tadi ada 2 tempat yang kita disunahkan menggunakan selain tangan kanan, yaitu tangan kiri. Tadi kalau tidak salah membersihkan hidung dan kaki ya. Berarti hanya ada 2 tadi ya. Selain daripada itu sunnahnya kanan. Iya. Iya. Kalau untuk mengeluarkan air dari itu Kiri. Kaki. Kaki. Maksudnya yang kanan pegang tembok. Oh gitu. Kan gitu. Iya. Jadi nggak usah gantian gitu ya. Karena ngangkat atau jatuh. Iya. Maka sunahnya lagi kami duduk. Duduk. Iya. Iya. Satu lagi Ustaz, ini sekalian ini Ustaz, yang tadi agak sedikit disinggung masalah kalau bayi yang baru lahir, karena dulu pernah kita ditegur terkait kita doa tasyakuran. Nah, tidak menggunakan tahlil, ditegur. Ini bayi baru lahir, dia belum mengenal asma Allah tahlil, maka itu disunahkan untuk tahlil. Nah, makanya kita yang biasa tidak menggunakan tahlil sekarang setiap doa harus menambahkan tahlil karena ada yang menegur. Nah, itu yang sebenarnya itu tidak pakai tahlil apa pakai tahlil? Apa cukup seperti yang kata Ustaz tadi katakan saja? Kalau yang mau singkat itu tadi, tapi kalau orang bermasalah nggak banyak tahlilnya. Iya gitu ya. Yang minimal jangan tinggalkan setelah Ustaz tidak tadi. Posisi pembacaannya itu Bisa bareng-bareng, kalau tidak pakai cukuran. apa? Cukuran itu pegang dadanya. Pacukuran kayak bayi keliling itu kita membaca memegang dada kita atau memegang bayinya? Bayinya. Itu kan bisa dibaca, kalau bayi sendiri kan bisa di belakang dibaca. Iya. Tidak ada kamera. Ya.
Tapi kalau saya kan pernah di daerah mengerjakan sana, kemudian suruh imam itu baca bayi, nanya kan, saya takut nanti nggak boleh baca, ada yang kan mati juga. Nanya ini mau baca apa? Dari Tuhan baca kelahiran, saya nggak bisa baca kelahiran, malah ini tadi yang nggak pandai ada baca itu juga kita ada itu baca Al-Quran 3 kali, Al-Quran 3 kali, Al-Quran 3 ya itu benar. Jadi orang-orang tua dulu biasanya paham. Iya, Puputan ya. Iya. Kadang kan waktu makaban, kadang mama, setelah makaban, mana itu pasnya sebelum kasih nama bacanya Al-Qadar 3 kali. Iya. diberikan nama, selesai makaban ya. Ya. Duduk, kemudian kasih nama. Sebelum kasih nama, baca dulu Al-Qadar. Baru memberi nama. Minimal itu 3 kali. Kalau